นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะการนังกุศลสูปะสัมปทาสัจิตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานะสาสนันติterpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dari sabda Sang Bhagawa yang pertama, Saphapa passa akaranang, artinya jangan melakukan semua karma buruk. Kedua, kusalasu pasampatha, tambahlah karma baik terus seterusnya. Yang ketiga, sacita pariyo tapanang, sucikanlah hati dan pikiran selalu. Etang buddha nasa senang. Inilah ajaran dari para Sang Buddha. Silakan duduk. Inilah yang sungguh sulit dengarkan ajaran Dhamma ya. Sudah dengarkan suara Bhante ya? Kalau Bhante ceritakan tentang apa yang dengan marah ya, akan membuat kita semua akan aman jalan hidup dalam samsara ini lebih aman. Ya. Pertama itu kekotoran batin. Berbuat karma baik bukan manusia langsung sendirian tanpa sebabnya. Hati dan pikiran akan diatasi dari masing-masing kekotoran batin, yaitu loba, serakah, dosa, amarah, moha, kebodohan. Setelah diatasi, tindakan kemudian semua adalah yang kurang baik yang bisa dapat jadi karma buruk. Ya, ini penting. Dan yang kedua,
Ya, Kantamara ini bentuk manusia kita. Ya, penyakit atau apapun yang serang, ya, membuat kita tidak bisa lakukan karma baik apapun dengan lancar. Ketika itu kematian, ya, kematian manusia itu yang bentuk manusia, ya, akan sebagai renjap, ya, yang Dewa Putra ini yang luar ini dari makhluk gaib lain. Yang kelima itu Abhisangkharamara ini adalah karma buruk yang tersisa. Bagian besar akan berakibat di alam sengsara, yaitu alam neraka. Karma buruk yang sudah kurang bisa lari dari neraka, tapi masih ada alam preta, alam asura kaya, alam binatang, sampai sudah dapat bentuk manusia. Masih ada yang tersisa, tahap demi tahap. Yang paling kecil, alam manusia jadi rintangan, jadi apa-apa yang menghalang, merintangi kita untuk melakukan karma baik apapun. Ya. Sesuatu hari masa Sang Phakawa masih hidup, ada 7 bhikkhu jalan kaki ke wihara Cetawan untuk menghormat kepada Sang Phakawa. Di tengah jalan, beliau semua satu malam akan berdiam, ya, tinggal di satu gua ya. Semua ya, 7 bhikkhu ini masuk ke gua untuk beristirahat satu malam. Tapi pada malam itu ada batu besar jatuh dari gunung. Jalan dengan sendiri. Langsung pas sekali menutup pintu goa itu. Para umat agama Buddha, upasaka upasika di tempat itu berkumpul, tapi batu itu besar sekali, tidak bisa membawa keluar dari mulut gua itu. 7 bhikkhu terjebak dalam gua itu sampai hari ke-7 ya, 7 hari ya. Tidak ada minuman, makanan untuk makan. Gelap juga. Sampai hari yang ke-7 saja, batu itu dengan sendiri jalan keluar dari yang menutup gua itu. Para bhikkhu itu lelah sampai maut ya.
Setelah sudah makan, sudah sehat, jalan untuk menghormati kepada Sang Phakawa di Wihara Cetawan Kota Sawathi. Dan lapor, ceritakan semua yang terjadi di tengah jalan. Dijelaskan dari Sang Phakawa. Inilah adalah karma buruk yang tersisa dari kamu semua. Sesuatu kehidupan masa lampau. Ada kelompok anak singkong, anak petani bertujuh membawa sapi makan rumput di dataran, di lapangan. Dia melihat satu binatang semacam jenis ya. Sekarang di Thailand ada banyak, Indonesia ada banyak. Itu sama spesies ya dengan itu komodo. Tapi ini bisa makan daging. Dia mau tangkap, anak itu mau tangkap binatang itu. Tapi dia lari secepat mungkin untuk bisa bebas kehidupan dari ditangkap jadi makanan si anak ya. Masuk ke busut ya, busut. Nah, dia lubang ya, di bawah busut ya, busut itu sarang rayap ya. Para anak tidak bisa masuklah. Tapi dia tahu ya, cara untuk tidak bisa keluar lari ke tempat lain akan menutup lubang. Berapa lubang yang ada menutup semua. Setelah itu dia pulang ke rumah sampai hari yang ke-7 dia datang lagi ya. Masih ingat? Oh, aku sudah ingat ya. 7 hari yang lalu ya. Itu binatang itu sudah di dalam lubang ini. Aku sudah ditutup. Membuka yang ditutup ya, tanah yang ditutup atau apa ya itu. Binatang itu, wah, sebagai merayap ya, merangkak dengan lelah ya, sampai mau pingsan ya, kurang makanan 7 hari. Para anak itu punya kekasihan ya, rasa kasihan. Tidak membunuh atau membawa untuk jadi makanan. Lepas, bebaskan maksudnya. Ini terkait anak ya. Anak itu belum dewasa, belum tahu apa-apa, tidak melanggar undang-undang apa ya. Tapi belum membunuh ya, melanggar sila yang pertama, belum. Karena belum membunuh binatang. Tapi membuat binatang itu di dalam lubang 7 hari kurang makanan, kurang air, semua. Sampai mau maut. Karma buruk ini tidak membawa ke alam neraka atau alam sengsara. Tapi karma buruk itu yang masih tersisa
si 7 anak singkong itu akan telah lahir lagi sama lombongan ya, sama grup ya, sama kelompok ya. Jadi manusia sudah dikurung begini, kehidupan ini, kehidupan yang ke-14 ya, melakukan 7 hari saja. Akibatnya masing-masing kehidupan 7 hari 14 kali jadi berapa hari ya? Wah, inilah yang Bhante disebut dengan Abhisangkhara Mara, yang membuat manusia atau kita semua. Tapi kita belum tahu karma buruk yang tersisa itu apa. Mana bisa diatasi? Karma buruk bisa diatasi ya? Bisa. Dari apa ya? Yang bisa, yang sebenarnya adalah karma baik. Ya, ada teladan. Samanera Tissa, umur 7 tahun, murid Bhikkhu Sariputta, ya, Sekretari Sang Bhagawaya. 1 hari mempelajari jadi murid Bhikkhu Sariputta 1 tahun, 1 hari Bhikkhu Sariputta dengan jana beliau tahu bahwa Samanera Tissa ini masih umur yang sisa 7 hari saja. Jadi sampaikan dan membiarkan, diizinkan untuk merenungi, untuk melakukan apa-apa sebelum habis umur. Maksudnya bisa jadi manusia akan meninggal dunia hari yang ke-7. Tapi Samanera itu mau mampir mamajah di kota lain. Jalan kaki ya, masa itu. Di tengah jalan ya, ada rawa, kolam air, ada ikan yang mau kering ya, musim kemarau, mau kering. Yang sisa air sedikit saja. Samanera itu melihat semua ikan itu pakai pata ya, bol ya, membawa ikan yang mau mati tidak lama lagi, lepas ya di sungai, di kali ya, melepaskan ikan itu semua ya, berapa ratusan dia berusaha sampai bisa menolong semua. Jalan kaki lagi bertemu dengan satu binatang ya, ibu kancil atau pelanduk terjebak jarak pemburu. Juga kalau sebentar pemburu datang akan dibawa untuk makan. Dia melepaskan
pelanduk itu. Setelah mampir ke Mamaja, pulang ke wihara, hari yang ke-8, Bhikkhu Sariputta, heran ya, kenapa kamu masih hidup? Sampaikan aku, di tengah jalan pulang ke rumah ya, lakukan apa ya? Sudah diceritakan. Oh, begini. Pangsan melepaskan binatang. Karena baik, ya tergantung ya juga. Kalau besar, ada karma baik yang lebih ya. Ini jadi masih hidup ya. Jangan menjerat kepada nasib ya. Ya. Jangan menjerat kepada nasib ya. Bisa mengatasi nasib ya. Karena kita akan semangat ya dan berbuat karma baik sebanyak mungkin. Apapun yang kurang yang kita tahu atau belum tahu. Dengan karma baik yang besar, jumlahnya besar, bisa menolong, bisa berubah, bisa mengatasi nasib. Jangan menjerat kepada apapun ya. Demikianlah untuk kita lebih jelas, lebih mengerti tentang mara bahaya masing-masing. Kita bisa hindari dengan cara yang Bhante sudah ceritakan, teladan atau contoh. Semoga kita semua akan bebas dari mara bahaya dan jalan hidup pada kelahiran jadi manusia masa kini dengan lancar dan juga bisa mencapai Dhammakaya dengan mudah. Bebas dari mara bahaya apapun. Akan jalan hidup dengan aman. Dan bisa tambah karma baik sebanyak mungkin. Satu, satu, satu.